Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah perencanaan desa terpadu dengan tema Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Pamekasan, Kecamatan Larangan, dengan saya sendiri, Daniel Gustiadi dengan NPM 10070320135, dan kedua rekan saya yaitu Nada Sylvia dengan NPM 10070720098 yang sedang berhalangan, dan rekan satu saya Itu Ahmad Fathil Murtada dengan NPM 10070320037. dengan pembahasan pertama, yaitu ruang lingkup secara geografis Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di kawasan Madura, di mana Kecamatan Larangan ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah timur Kota Tangerang. Dan luas wilayah tercatat seluas 9,40 km persegi dan berjarak sekitar 16 km dari titik pusat Kota Tangerang secara geografis. Yang di mana Kecamatan Larangan ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Di mana yang pertama sebelah utara berbatasan dengan Kota Jakarta Barat, lalu selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan, dan yang terakhir sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Lalu ini untuk luas wilayah di Kabupaten Pamekasan, di mana jumlah totalnya sekitar 9,40 km persegi. Lalu untuk kependudukannya, total dari seluruh penduduk di Kecamatan Larangan ini terdapat 143.069 ratus, dan kepadatan penduduknya sekitar 15.289. Lalu untuk pendidikan di Kecamatan Larangan ini mayoritas pada sekolah dasar. Untuk kesehatan di Kecamatan Larangan ini terdapat puskesmas, politeknik, balai pengobatan, rumah sakit, dan apotek, yang dimana di sana mayoritas terbanyak yaitu apotek. Untuk potensi unggulan dari wilayah KPPN ini, di mana pertanian merupakan potensi utama yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan. Lalu dari sektor pertanian ini terdiri dari subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, di mana memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Pamekasan. Di antaranya adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pamekasan, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah. Lalu untuk pemetaan ruang pada wilayah Pamekasan, di Kecamatan Larangan ini masih belum optimal dan merupakan penataan ruang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan penataan ruang itu mewujudkan ruang wilayah yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian dan lainnya. Selanjutnya, lalu untuk permasalahan di wilayah KPPN ini terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan, yang dimana salah satunya saat terjadinya COVID. Hal ini dipermasalahkan karena terdapat faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan PPKM darurat di Kabupaten Pamekasan, di mana di saat itu perlu tindakan cepat untuk segera mengatasi persoalan persebaran COVID. Akan tetapi terhalangnya oleh terbatas anggaran untuk melaksanakan pilihan aktivitas yang disebabkan karena pada setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh OPD membutuhkan anggaran yang cukup. Akan tetapi pada saat itu kondisi anggaran di seluruh OPD mengalami pengiritan. Lalu untuk permasalahan terakhir, terhambatnya karena tingkah laku masyarakat yang mana pada saat PPKM yang ditetapkan pada tahun 2021 masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan seperti tidak memakai masker, melakukan kerumunan, menjaga jarak, dan melakukan mobilitas yang tidak perlu. Selanjutnya itu penjelasan dari saya itu tema dan penerimaan KPPN wilayah. Yang pertama yaitu tema Kabupaten Pamekasan merupakan satu lokasi KPPN ternyata tepatnya kawasan pedesaan larangan terletak di larangan dengan tema kawasan sebagai kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan sendiri merupakan kawasan yang dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Tentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Selanjutnya itu ada pertimbangan yaitu pertimbangan peran KPPN kawasan larangan yaitu Kabupaten Pamekasan yaitu hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan wilayah pedesaan khususnya pada larangan yang terdiri dari 8 desa dan nantinya dari 8 desa tersebut sudah menjadi sebuah kawasan karena telah terdapat BUMDes bersama. Hal tersebut tergolong luar biasa karena tidak mudah mengumpulkan 8 desa menjadi satu kawasan. Dengan demikian,
Pembangunan didorong dalam perspektif kawasan sehingga mempercepat akselerasi pembangunan dan dapat lebih cepat mendorong perekonomian. Selanjutnya itu adalah tujuan dan manfaat KPPN. KPPN, kawasan Kabupaten Pamekasan merupakan KPPN dengan pendekatan koridor pemerataan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah devisa lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Adapun manfaat yang dari KPPN ini itu untuk mendukung penetapan Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi KPPN serta mempercepat pemerataan pembangunan kawasan pedesaan di kawasan agropilitan larangan, maka Direktorat PKP Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sejak tahun 2012 telah memberikan fasilitas kegiatan dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan kawasan pedesaan, seperti penyusunan rencana pembangunan kawasan pedesaan dan pembangunan jalan-jalan poros antar desa. Selanjutnya itu ada isu strategis, yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT sendiri ada faktor internal, yaitu kekuatan pertama itu memiliki kondisi pada sektor pertanian yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Pamekasan. Kedua itu KPPN ini juga unggul dalam sektor perikanan tambak garam. Yang ketiga itu kekuatannya itu KPPN ini juga unggul dalam sektor pertambangan minyak bumi. Terus untuk kelemahannya sendiri terdapat 4 poin, itu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki dan terbatasnya sumber daya fasilitas pendukung serta anggaran yang dimiliki. Yang kedua itu adanya bencana banjir dan longsor yang diakibatkan oleh cuaca yang buruk di KPPN Pamekasan. Yang keempat itu ada belum produksi garam masih bergantung pada kondisi alam, dan terakhir belum adanya proses pengolahan garam hutan oleh petani garam. Selanjutnya itu ada di faktor eksternal, yaitu ada peluang, yang dimana peluangnya itu di KPPN Pamekasan memiliki potensi wisata alam, salah satunya itu wisata pandai Jurniang. Yang kedua itu kerentanan bencana di kawasan pengaraman Kabupaten Pamekasan cukup rendah sehingga peluang dalam bentuk pekerjaan kecil. Nah, yang terakhir itu ada ancaman, yang dimana adanya fluktuasi harga garam saat penjualan ke pabrik maupun petani garam. Yang kedua itu adalah munculnya penarik penggarap dari luar Kabupaten Pamekasan sebagai pesan dari petani lokal. Maka dapat dihasilkan yaitu analisis SWOT ini terdapat di kuadran satu, yaitu progresif. Terus untuk isu strategisnya itu ada di Pamekasan, yaitu yang diidentifikasi selain sejauh mungkin dibayangkan tetap sinkron dengan arah kebijakan jangka panjang nasional dan kebijakan jangka panjang prospektif. Juga merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2005 sampai tahun 2025. Pelaksanaan tahun keempat dengan penyajian sebagai berikut. IPM, Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 oleh PDD masih berada di angka 62,26 poin atau masih dibuat capaian IPM Supervisi Jawa Tengah itu sebesar 71,71 poin. Terus yang kedua itu jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 masih relatif tinggi, yaitu sebesar 129,410 atau sebesar 14,60%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 3,49%. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,54%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi provinsi, yaitu sebesar minus 2,39%, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 2,07%. Sebenarnya berikut isu strategisnya itu, pertama itu ada aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum tata kelola yang ingin menjadikan isu strategis tersebut. Untuk permasalahannya tersebut itu terambatnya pengembangan kapal pengawasan dikarenakan minimnya SDM yang dimiliki, adanya bencana-bencana banjir dan longsor yang diakibatkan oleh cuaca. Yang ketiga itu infrastruktur terbatas dan investasi pembangunan kurang. Yang dimana minimnya SDM yang dimiliki yaitu karena ekonomi masyarakatnya lemah, SDM terampil terbatas. Terus adanya bencana banjir dan longsor itu diakibatkan oleh cuaca, itu diberikan oleh kurangnya penanganan bencana dan kurangnya anggaran penanganan. Untuk infrastruktur sendiri diakibatkan karena akses jalan desa ke kota masih kurang dan sapras pertanian masih kurang. Dan terakhir itu investasi pembangunan kurang yang diakibatkan oleh jaminan keamanan berusaha kurang dan ekonomi masyarakat lemah. Kesimpulan, dapat kesimpulan dari pembahasan Kabupaten Pamekasan ini yaitu produk kebijakan pemerintah daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pamekasan tahun 2012 sampai 2022 sudah baik dan tertata secara sistematis. Banyak kebijakan terkait dengan perdaya yang dimiliki fungsi penting bagi kebutuhan masyarakat saat ini dan mendatang, wujudkan ruang struktural dalam hal peningkatan penggunaan ruang, menganalisis ruang wilayah Kabupaten Pamekasan dengan implementasinya diwarnai ketidaksesuaian. Hal ini menjadikan perbedaan dari penyebab konflik lahan, dan keukuran air.
Lalu dapat disimpulkan bahwa kawasan pemekasan ini akan dijadikan sebagai kawasan pusat perubahan baru pada sektor pertanian yang membuka desa-desa keberlangsungan yang dilihat dari kebijakan pengembangan wilayah pemekasan dalam pemekasan dari pengembangan wilayah pemekasan dalam tahun 2020 sampai tahun 2024. Bahwasanya diarahkan pada optimalisasi pengembangan wilayah sebagai kawasan pertanian garam dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Untuk rekomendasi sendiri yaitu dapat dihasilkan dari analisis SWOT, maka ada beberapa alternatif atau rekomendasi yang diberikan yaitu pertama itu peningkatan sarana prasarana pertanian serta fasilitas pertanian yang dimana hal tersebut dapat berguna serta meningkatkan harga pertanian garam, yaitu meningkatkan atau yang kedua itu meningkatkan atau mengembangkan potensi wisata alam yang ada di KPPN Pamekasan ini. Yang ketiga itu melakukan pembangunan dan sapras mendukung untuk menanggulangi bencana banjir dan longsor. Yang keempat yaitu menerapkan modal pengelolaan perikanan tuna tabadu. Yang kelima itu membuka peluang pasar melalui penetapan alur bisnis dan investor dari luar Kabupaten Pamekasan maupun luar negeri. Yang terakhir itu manajemen pengelolaan yang baik melalui program koperasi pertanian. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 6 Kabupaten Pamekasan. Mohon maaf Mungkin bila ada maaf kesalahan kata maupun salah. kurangnya materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.